Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Gemma Flow. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dan fungsi sistem operasi. Oke, yang pertama adalah konsep sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen I/O, yang keempat manajemen file, yang kelima security. Konsep dasarnya yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya, yaitu mengatur penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua itu abstraksi, menyembunyikan detail teknis perangkat keras dari pengguna. Yang ketiga adalah virtualisasi, yaitu membuat sumber daya tampak lebih besar dari sebenarnya. Yang keempat yaitu multitasking, yakninya menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Yang kelima yaitu multi-user, yaitu mendukung banyak pengguna. Fungsi utama yaitu yang pertama pengelolaan proses, yaitu membuat, menjalankan, dan menghentikan proses. Yang kedua pengelolaan memori, yaitu mengatur penggunaan memori. Yang ketiga yaitu pengelolaan file, mengatur penyimpanan dan pengaksesan file. Yang keempat itu pengelolaan input atau output, mengatur komunikasi antara perangkat lunak, perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima adalah pengelolaan jaringan, mengatur koneksi jaringan. Yang keenam adalah keamanan, melindungi sistem dari serangan dan akses yang tidak sah. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan energi, yaitu mengatur penggunaan energi. Fungsi tambahannya yaitu yang pertama pengelolaan perangkat, yang kedua pengelolaan aplikasi, yang ketiga pengelolaan pengguna, yang keempat pengelolaan sistem, yang kelima pemantauan sistem. Proses merupakan konsep utama dari sistem operasi. Suatu proses, jika terjadi interrupt, maka akan dihentikan sementara, dan jika akan dieksekusi kembali, maka akan dimulai dari state terakhir saat dihentikan. Kunci pengaturan proses itu ada dua. Yang pertama mekanisme penciptaan proses, yang kedua adalah mekanisme penghentian proses. Suatu proses dikatakan parent proses jika proses tersebut bisa menciptakan satu proses baru, dan suatu proses bisa dikatakan child proses. Hasil penciptaan dari parent proses, child proses bisa menciptakan proses baru lagi. Dalam proses dibedakan menjadi dua. Yang pertama user identification atau UID, yang kedua group identification atau GID. Struktur dari sistem operasi itu yang pertama monolithic system, yang kedua layered system, yang ketiga virtual machine system, yang keempat client server, yang kelima memori. Jenis-jenis sistem operasi yaitu yang pertama sistem operasi desktop, yaitu seperti Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua sistem operasi server seperti Windows Server, Linux Server, Unix. Yang ketiga itu sistem operasi mobile, Android dan iOS. Yang keempat sistem operasi embedded atau Virtuos atau Chuanti. Yang kelima sistem operasi real time seperti VxWorks, KNX. Dan terakhir adalah komponen sistem operasi. Yang pertama itu kernel. Kernel adalah inti sistem dari operasi, mengelola sumber daya dan menyediakan layanan. Yang kedua adalah device driver, menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Yang ketiga sistem call, antarmuka antara aplikasi dan kernel. Yang keempat proses eksekusi program dan dalam sistem operasi. Yang kelima memori, tempat penyimpanan data sementara. Yang keenam file system, mengelola penyimpanan dan pengaksesan file. Yang terakhir yaitu security, mengatur keamanan dan akses. Yang pertama kita akan membahas memori. Memori adalah sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program atau disebut dengan device. Selanjutnya adalah input or output manager, menyediakan device manager yang umum sehingga operasi input output dapat seragam seperti open, read, write, close. Komponen OS untuk sistem input output. Yang pertama buffer, menampung sementara data dari atau ke input output device. Yang kedua spooling, melakukan scheduling pemakaian input dan output. Yang terakhir menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk hardware.
atau input-output tertentu. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. Metode yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama yaitu dengan konsep directory. Dua jenis special file yaitu block special file dan karakter special file. Teknik pengelolaan hardware ada 7. Yang pertama sistem single job, yang kedua single batch processing, sistem spooling, sistem time sharing, sistem multiprocessing, sistem multiprogramming, dan terakhir sistem real time. Oke, sekian dari saya tentang konsep dan fungsi sistem operasi. Thank you for watching. Bye.